kehidupan kita di masa yang akan datang seperti apa, nanti aku pensiun gimana. Padahal untuk mendapatkan kehidupan yang baik di masa depan adalah menjalani kehidupan sebaik-baiknya di hari ini. Kayak aku sekarang contohnya, ya aku dari teman-teman semuanya sudah sering mendengar istilah ini, atau mungkin teman-teman semuanya lagi merasakan ada di fase ini. Aku tuh bingung sih, aku tuh mau jadi apa di masa depan. Aku tuh bingung nanti habis ini aku tuh gimana ya kehidupan di masa yang akan datang. Aku tuh kayak nggak passion gitu loh menjalani kehidupan aku yang sekarang. Aku tuh gimana sih, aku tuh bakal jadi apa sih yang kamu obrolin ini. Ya, kali ini kita akan ngebahas tentang bener banget, quarter life crisis. Halo, welcome back to my channel. Balik lagi di channel aku, channel Dian, yang ngebahas seputar kesehatan, kepenulisan, dan penelitian. Jadi, di kesempatan super baik kali ini, aku akan ngebahas tentang quarter life crisis dan bagaimana cara mengatasinya. Sebenarnya ada nggak sih tanda-tandanya orang yang ngalamin quarter life crisis? Stay tune. Dan sebelumnya, jangan di skip-skip dulu. Jangan lupa untuk subscribe di bawah yang tombolnya warna merah, dan jangan lupa untuk follow my Instagram @diantiakapratiwi dan on my TikTok Diantep. Oke, kita lanjut. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa pengertian quarter life crisis. Quarter life crisis adalah proses pencarian jati diri yang biasanya terjadi di usia awal 20 tahunan hingga menjelang 30 tahunan. Di fase quarter life crisis ini biasanya diisi dengan kebingungan, kebimbangan karena banyaknya pilihan kehidupan. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan 86% milenial mengalami yang namanya quarter life crisis. Quarter life crisis itu di fase dimana kita merasa kesepian, depresi, bingung dengan pilihan, bahkan circle lingkungan pertemanan yang mulai semakin sedikit. Tapi sebenarnya quarter life crisis itu bukan suatu hal yang perlu ditakutkan, teman-teman. Karena dengan seperti itu kita bisa lebih tahu dan lebih mengenal value diri kita sendiri. Dengan seperti itu kita akan mempersiapkan beberapa hal-hal yang penting untuk menjalani kehidupan kita yang lebih baik di masa yang akan datang. Terus apa aja nih tanda-tandanya jika seseorang itu sedang ada di fase quarter life crisis ini, teman-teman? Jadi jangan di skip-skip karena ini penting. Stay tune. Tanda yang pertama, merasa tidak bahagia dengan rutinitas sehari-hari. Contoh, mungkin secara finansial teman-teman semuanya sudah dalam kata cukup, punya gaji yang lumayan, punya tabungan yang sudah cukup mumpuni, tapi di sisi lain teman-teman seperti tidak bahagia menjalani rutinitas sehari-hari. Seperti bingung, sebenarnya saya ini melakukan ini hanya untuk kebahagiaan orang lain atau orang tua saja, atau memang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanda yang pertama. Tanda yang kedua yaitu sering cemas dan overthinking sama kehidupan. Sadar atau enggak, di usia kita yang sekarang nih, teman-temanku semuanya 20 tahunan, 21, 23 sekarang, itu tuh kita tuh jadi remaja yang tumbuh, yang kalau bengong dikit itu langsung auto mikirin masa depan, kayak nanti tuh kehidupan kita di masa yang akan datang seperti apa, nanti aku pensiun gimana. Padahal untuk mendapatkan kehidupan yang baik di masa depan adalah menjalani kehidupan sebaik-baiknya di hari ini. Kayak aku sekarang contohnya, ya aku menikmati saat-saat seperti ini, saat berbicara seperti ini di depan teman-teman semuanya, karena menikmati hari ini adalah investasi membahagiakan diri di masa depan. Jadi semoga diterapin buat teman-teman semuanya. Iya kan? Ya nggak sih? Tanda yang ketiga yaitu sering minder sama teman-teman yang kita lihat di sosial media. Terserah itu mau media sosial Twitter, Instagram, ataupun hal yang lainnya. Tapi lebih sering Instagram ya. Kadang kita melihat kehidupan teman kita yang sebaya dengan kita kok lebih bahagia, atau mungkin di sisi lain kok dia sudah bekerja di tempat yang sangat benefit. Terus di sisi lain kok dia sudah menikah di usia yang sepantaran dengan kita. Kok gampang banget ketemu jodohnya gitu kan. Tapi itu fase wajar ketika kita ada di fase-fase quarter life crisis ini, teman-teman. Tanda yang keempat yaitu sadari bahwa semua tidak seindah yang dibayangkan. Dulu ketika kita masih kecil, sepertinya kehidupan dewasa itu memang benar-benar sangat kita idam-idamkan. Bisa berpergian kemanapun, punya uang banyak, bisa punya pasangan yang sesuai pilihan. Tapi di sisi lain kita harus sadar, teman-teman, bahwa hidup itu tidak seindah apa yang dibayangkan.
Mungkin setelah tadi melihat dan mendengar beberapa tanda-tanda quarter life crisis, terus gimana nih Kak caranya saya menghadapi quarter life crisis agar tidak bingung, tidak overthinking, tidak cemas, dan menyiapkan langkah selanjutnya agar menjadi dewasa itu tidak ambiar, teman-teman. Oke, kita mulai ke step yang pertama. Sebelumnya aku menggunakan satu aplikasi atau untuk mengetahui tentang keadaan quarter life crisis kita dari 1%. Aku letakkan linknya di sebelah sini. Di tes yang disertakan di 1% ini kita bisa mengetahui sebenarnya kita tingkat quarter life crisisnya parah, sedang, atau normal. Di situ juga disediakan pertanyaan, yaitu berikut 26 pertanyaan yang sangat membantu kita untuk mengetahui keadaan kita sekarang. Dan untuk linknya aku sertakan di bawah nanti untuk yang ingin cobain mengetahui keadaannya sekarang. Cobain ya. Yang pertama adalah kenali diri sendiri lebih dalam. Ada yang pernah dengar quotes ini nggak? Yang mengatakan bahwa jika kamu tahu value kamu, kamu akan tahu seberapa berkualitasnya diri kamu. Jadi, menurut aku pribadi, dengan kita tahu beberapa pentingnya kita, beberapa value yang kita punya, itu membuat kita jauh lebih terarah. Kita mulai dengan beberapa pertanyaan seperti ini. Apa tujuan kita? Apa yang ingin kita gapai di masa depan? Kira-kira pekerjaan seperti apa dan menjadi orang seperti apa yang ingin kita dambakan? Setelah kita dapat jawaban dari 3 pertanyaan yang aku ajukan tadi, kita tanya bagaimana ya caranya? Dan seperti itu kita akan mengurangi beberapa kebingungan, overthinking di fase-fase pencarian jati diri ini, teman-teman. Karena aku juga merasa di fase yang sama, kita berjuang bareng-bareng yuk biar kita bisa melewati fase quarter life crisis dengan sangat bermakna. Lanjut ke yang kedua. Next step yang kedua yaitu buat perencanaan 5 tahun ke depan. Dengan kita punya rencana untuk hidup kita, bisa berkala dalam artian bisa sebulan dulu lah ke depan kita harus ngapain aja. Mungkin ada target-target yang ingin kalian selesaikan, tulis dengan spesifik. Dengan begitu kita memiliki rencana untuk melaksanakan kehidupan kita yang selanjutnya. Kadang hidup yang kita rencanakan aja bisa berantakan, apalagi hidup yang tanpa perencanaan. Meskipun ada yang bilang semua akan indah pada waktunya, tapi tetap aja indah itu perlu diperjuangkan, ya kan? Selain itu, kalau misalkan teman-teman di masa yang akan datang punya hal-hal yang ingin dicapai, contoh tahun depan ingin lulus S1, tahun depan ingin lulus S2, tahun depan ingin lulus S3 ataupun menikah, itu nggak apa-apa banget teman-teman untuk dituliskan rencana-rencana seperti itu. Kalau misalkan nanti ada yang sesuai dengan target yang teman-teman capai, alhamdulillah. Kalau misalkan nggak, nanti pasti Allah akan ganti dengan cara-cara yang terindah. Selain itu, aku juga memvisualisasikan dan melakukannya juga, teman. Lihat kertas putih di belakang itu. Nah, itu adalah salah satu cara aku mencatat dan biar aku nggak lupa tentang target-target apa yang ingin aku capai. Nanti kapan-kapan aku spill isinya apa, tapi bukan sekarang. Dan menurut aku, ketika kita memvisualisasikan apa yang ingin kita capai, apa yang kita prioritaskan, pasti Allah akan memberikan kemudahan di setiap langkah yang akan kita jejaki di masa depan. Jadi, jangan pernah berhenti untuk berdoa, sholawat, ikhtiar, dan pasti bisa kok. Yang ketiga, yaitu sadar bahwa people come and go. Di usia kita yang semakin mature, semakin dewasa, mungkin kita harus sadar dan kita harus menyadari bahwa orang itu dapat datang dan pergi di kehidupan kita. Mungkin dulu contoh dulu kita pacaran sama orang 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, terus tiba-tiba di suatu masa setelah kita bertahan sekian lama, ternyata dia datang dan bilang kalau dia sudah menemukan orang lain yang lebih baik dari kita, dan kita ya punya hak apa, kecuali kita yang memang berhenti dan ya udah jalan hidup masing-masing. Sadari bahwa fase itu akan ada, fase sendiri itu pasti. Dan yang keempat adalah batasi penggunaan media sosial, karena di usia yang kita sekarang, kita tuh sering kan jadi kayak comparing hidup kita sama orang lain, ngebanding-bandingin tiada henti. Tolong berhenti, karena hidup kita unik, jadi tolong. Yang kelima yaitu cari mentor. Ada quotes yang bilang adalah orang sukses itu orang yang mau belajar dari orang lain. Bagaimana kita mau mencapai kesuksesan kalau misalkan kita tidak ada mentor? Mentor itu tidak harus orang yang kalian bayar, seperti itu bukan, teman-teman. Mentor itu adalah orang yang di sekitar kalian yang bisa yang kalian jadikan tumpuan, acuan untuk menjadi lebih baik. Beberapa advice-nya yang membuat kalian jauh lebih termotivasi menjadi orang lebih baik. Temukan mentor di sekitar kalian, entah itu sesuai dengan
pekerjaan kalian yang sekarang, atau mungkin dari hal-hal lainnya yang bisa kalian kulik dan kalian pelajari lebih dalam agar lebih tahu tentang bagaimana menjalani kehidupan di kehidupan yang selanjutnya. Dan mungkin cukup sekian. Jika ada kesalahan kata dan tindakan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!